Adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat bersuka cita, dan selamat semangat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, perlu diketahui bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini dibawakan oleh Bunda Helda. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan tentu liturgos oleh Bunda Deti. Nah, sebelum kita berdoa pembukaan, kita akan mendengarkan puji-pujian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian oleh teman kita atau adik kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memelihara kami sampai pagi hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Bapa di surga, berkati anak-anakmu, berkati hambamu untuk mengikuti ibadah impa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu ini ya Tuhan, berkenan ya Tuhan di hadirat-Mu, dan kiranya juga kami semua anak-anak-Mu diberkati melalui firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kita untuk minggu ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal yang ketiga ayat 21 hingga ke 26. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya adik-adik di rumah? Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan sukacita.
Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bunda minta adik-adik tetap duduk yang rapi, mendengarkan Bunda bercerita. Nah, kita kembali ke bacaan kita ya adik-adik ya. Pembacaan kita tadi yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma itu adalah merupakan ibu kota yang sangat maju pada masa itu. Nah, di Roma juga berkumpul berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Kita pasti tahu ya, namanya kota besar pasti banyak orang pendatang ke sana ya kan, termasuk juga pada saat itu ada orang Yahudi di sana, banyak orang Yahudi berada di sana, dan tentunya jemaat Tuhan juga berarti ada yang dari Yahudi dan ada yang bukan Yahudi. Nah, pada masa itu ada pemahaman yang keliru dari orang Yahudi, karena menurut pemahaman orang Yahudi, karena kental dengan hukum Taurat, bahwa mereka itu memiliki pemahaman siapa yang melakukan hukum Taurat dengan baik dan benar, itulah yang akan beroleh keselamatan. Nah, di luar itu mereka anggap tidak bisa beroleh keselamatan, sehingga orang Yahudi menganggap remeh yang bukan Yahudi. Nah, menganggap rendah yang di luar Yahudi. Nah, hal inilah yang membuat Rasul Paulus menuliskan surat di jemaat Roma pada saat itu untuk meluruskan itu. Jangan kita menganggap bahwa diri kita itu lebih hebat daripada suku yang lain. Nah, seperti bacaan kita pada minggu ini, surat Rasul Paulus yang dibacakan tadi dari ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha manusia. Keselamatan itu ada oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itulah keselamatan. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Kenapa ya? Nah, jawabannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan Allah, kasih Yesus, kasih yang tanpa syarat. Walaupun kita berdosa, Tuhan Yesus tidak peduli. Ia mengasihi kita tanpa syarat. Ia rela mengorbankan hidupnya dan mati di kayu salib demi pengampunan dosa. Jadi bukan karena usaha kita seperti pemahaman Yahudi yang keliru tadi. Bukan karena usaha manusia. Kenapa? Manusia itu tidak bisa kalau usahanya sendiri. Karena semua manusia itu berdosa. Adakah manusia suci, adik-adik? Tidak ada manusia yang suci, satu orang pun tidak ada, sekalipun Nabi pasti pernah melakukan dosa. Jadi karena itu sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, entah kita rajin berdoa, rajin beribadah, atau rajin kemana-mana, keselamatan tidak akan bisa kita dapat oleh karena hebat kita. Karena kita semua orang berdosa. Keselamatan itu hanya kasih karunia dari Tuhan Yesus yang cuma-cuma. Cuma-cuma berarti bukan gratis, berarti bukan murahan, tapi cuma-cuma artinya oleh kasih karunia. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari kita sebagai anak-anak Tuhan meneladani kasih Kristus, yang dimana Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat, di mana Tuhan yang terlebih dahulu memberi pengampunan kepada kita. Begitu juga Tuhan meminta kepada kita adik-adik untuk bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni orang-orang yang mungkin sering membuat kita kecewa. Baik adik-adik, mungkin di kehidupan sehari-hari
ada kita melihat orang merasa dirinya cakep, merasa dirinya ganteng, pintar, manis, punya banyak uang orang tuanya, ia pun akhirnya menganggap remeh kepada temannya yang lain. Aku anak cantik, aku anak pintar, aku anak orang kaya, ngapain berteman sama dia? Nggak boleh. Karena apa? Karena di mata Tuhan kita sama, tidak ada perbedaan. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang susah, cakep, ganteng, pintar, dan tidak pintar. Nah, Tuhan mau kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, begitu juga kepada adik-adik yang mungkin mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang di sekitar adik-adik. Mungkin adik-adik merasa bahwa diri adik-adik sering diperlakukan tidak baik. Karena mungkin adik-adik bukan orang berada, bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang cakep. Adik-adik tetap bersemangat. Adik-adik tetap memandang kasih karunia Tuhan Yesus, dan adik-adik memberi pengampunan bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa pandang bulu. Siapapun kita, Tuhan mau kita bersemangat, Tuhan mau kita penuh kasih tanpa memandang bulu. Nah, Bunda berharap adik-adik semua ke depannya kiranya senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan mengatakan dalam diri sendiri bahwa apa yang saya dapatkan hari ini bukan karena hebat dan kuat saya, tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sepertinya lagu itu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih pada masa-masa sekarang ini adik-adik, kita lihat kita belum bisa kemana-mana. Semakin hari semakin tidak menentu hidup kita, tetapi Tuhan berkata bahwa kita tetap berdoa dan yakin kepada Tuhan, bahwa kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita melewati hari-hari yang kurang menyenangkan ini, agar kita bisa melewati badai yang saat ini terjadi di dunia ini, dan kita pun diberi Tuhan kasih dan karunia-Nya, diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan sukacita, diberikan Tuhan rezeki kepada orang tua kita, kepada kita. Intinya kita senantiasa selalu merendahkan hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan, dan selalu mengutamakan Tuhan, dan jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menganggap diri hebat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Andalkan senantiasa Tuhan Yesus. Shalom, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita lipat tangan kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala anugerah-Mu di hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Semoga kami ya Tuhan senantiasa selalu bersyukur, senantiasa selalu rendah hati, dan senantiasa selalu mengandalkan Engkau. Karena kami juga ya Tuhan saling mengasihi dan saling mendukung satu sama lain di dalam pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, terkhusus ya Tuhan gereja kami GPI Getsemani. Tuhan berkati ya Bapa segala pelayanan di GPI Getsemani. Tuhan berkati ya Bapa para jemaat, pendeta, majelis, karyawan, dan semua yang ada di GPI Getsemani. Kami berdoa juga ya Tuhan kepada pemerintahan kami,
mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, beri mereka hikmat Tuhan, agar keputusan yang mereka berikan ya Tuhan, keputusan yang terbaik guna kepentingan masyarakat banyak ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami yang saat ini mungkin ya Tuhan terbaring lemah karena sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka ya Bapa. Begitu juga anak-anak kami ya Bapa yang merayakan pertambahan usia ya Bapa di minggu ini. Tuhan berkati mereka, karena dengan bertambahnya usia mereka semakin bertambah pula hikmat dan kepintaran mereka. Berkati juga ya Tuhan para orang tua anak-anak layan kami ini ya Bapa. Berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dan juga dalam kesehatannya. Berkati ya Bapa kami semua pribadi lepas pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami telah memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, kerana melalui persembahan ini nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah ungkapan syukur hati kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan puji-pujian oleh Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Sebelum kita akhiri, maka adik-adik semua terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan puji-pujian firman Tuhan dari teman-teman kita dan Bunda Helda. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kami dari pengurus PLK mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.